Kalau waktu pas ingetnya itu ya, di saat inget waktu pas masuk ruang operasi, itu tuh bener-bener yang, waduh sakitnya, jadi kayak pisau ditusuk ke tengah-tengah hati, sampai tembus. Jadi saya menggerakkan tangan tuh kayak yang waktu itu dibius total atau? Sakit sekali, total. Tapi masih terasa? Masih terasa di saat saya sudah sadar itu terasanya sakit. Berapa lama waktu itu masih terasa pasca operasinya? 2 atau 3 hari kalau nggak salah. Jadi ada proses rawat inap di rumah sakit tersebut? Seharusnya di rumah sakit tersebut tuh hanya 1 hari aja. Tapi karena saya ketakutan ya, karena kan itu kan sesuatu yang tidak harusnya ada di tubuh kita, ada di tubuh kita. Jadi saya extend 2 hari, jadi 3 hari saya extend di hospital gitu. Nah, untuk Nata, perubahan pada payudara secara psikologis apa yang Anda rasakan? Itu kan 2 jam kita langsung jalan. Iya, betul. Apa yang dirasakan? Anda langsung menggunakan baju tertentu, mengupgrade penampilan atau gimana saat itu yang dilakukan? Ya, untuk saat itu sih rasanya sangat berat, ya agak berat karena aku harus adaptasi dengan benda baru yang masuk ke dalam tubuh Nata. Tapi lama-lama Nata enjoy. Nah, tentu Anda ingin tahu bagaimana prosedur operasi bedah plastik sesuai dengan ilmu kedokteran. Saya akan mengundang rekan sejawat saya untuk Anda lebih tahu jauh ke depan. Nah, bersama saya akan hadir Dr. Endrina. Dr. Endrina, seorang spesialis bedah plastik. Saya merasa lengkap nih kalau ada 3 cewek, 1 cowok. Namanya Charlie Angels ya. Nah, oke, silakan duduk. Ini Dr. Endrina, Alona, dan Nata. Dok, ini bicara masalah prosedur. Ya, bicara masalah prosedur operasi bedah plastik yang dilakukan oleh Nata dan Alona. Itu keduanya sama-sama dilakukan di rumah sakit yang notabene-nya pasti ini berdasarkan ilmu medis lah. Tadi Nata bilang kita bukan di tukang apa? Pijit. Tukang pijit katanya. Nah, bicara masalah payudara dulu, karena yang dilakukan oleh kedua bintang tamu saya ini adalah pada bagian payudara. Tentunya menambah ukuran itu ada jenis-jenis tertentu yang disisipkan pada otot payudara. Dari ilmu kedokteran bedah plastik, Dr. Endrina, ada berapa ragam yang dimasukkan ke dalam payudara? Atau si pasien boleh milih? Ya, jadi sebenarnya implan yang dimasukkan mungkin berbeda ya. Tadi sempat ngobrol sebentar kita antara Nata sama Lona tuh berbeda. Jadi memang ada 2 jenis basically. Ada yang isinya garam fisiologis, artinya dia cairan yang dimasukkan ke dalam kantong, yang kantong silikon juga gitu ya. Terus yang kedua adalah yang menggunakan highly cohesive gel silikon implant. Jadi ada 2 macam. Poin-poin apa yang sebaiknya ditanyakan oleh pasien? Ya, jadi pasien tuh harus tahu jenis implan yang digunakan ya. Jadi misalnya dia mau pasang implan silikon, apa untung dan ruginya. Kalau silikon memang saat ini menjadi pilihan pertama untuk penggunaan pembesaran implan payudara ya. Kalau salin sebenarnya sekarang sudah mulai ditinggalkan karena memang risiko leakage tinggi ya, karena dia leakage bahasa masyarakat kita apa nih? Leakage itu artinya kebocoran. Kebocoran. Ya, karena kalau salin itu kan berarti ada katup yang diletakkan di belakang implan. Nah, itu suatu saat akan risiko dia lepas ataupun pecah ya. Jadi akan terjadi tahu-tahu payudaranya kempes. Jadi kalau yang silikon itu minimal risiko. Kalau tapi silikon sekarang dulu kenapa penggunaan implan salin itu sangat tinggi, karena kita tahu di Amerika FDA melarang penggunaan implan silikon selama 20 tahun, kurang lebih dari tahun 70-an 80-an sampai tahun 2006 baru dikembalikan. Karena banyaknya komplain dari masyarakat. Jadi sudah dipasang implan, taunya dia bilang ada bikin breast cancer. Terus yang kemudian sakit-sakit lutut. Tapi ternyata di belahan dunia lain seperti di Eropa, di Amerika Latin, mereka tetap menggunakan implan silikon selama puluhan tahun. Dan terbukti sesudah diteliti sekitar 20 tahun, ternyata tidak menyebabkan bukan silikonnya. Ada faktor gitu. Karena masalah kanker atau penyakit itu ya kalau dicari benar ya banyak sekali penyebabnya ya. Dan ternyata faktor genetik sangat berperan ya, artinya keturunan ya. Jadi itu sangat berperan. Sebenarnya juga jangan dikhawatirkan selama itu ditangani oleh ahlinya. Itu tadi balik lagi tenaga ahli yang mengerjakannya. Bicara masalah tenaga ahli yang mengerjakannya, rumah sakit yang mengerjakannya, kemudian ada anestesi, ini bicara kos. Jadi di Indonesia sangat bervariasi. Kalau kalangan bedah plastik kemungkinan sekitar 45 juta sampai 50 kurang lebih ya, seperti itu ya. Dan misalnya kontrol lebih dekat ya. Kontrol lebih dekat, dan memang kalau dibandingkan ya Mas ya,
kita banyak sekarang pasien-pasien yang dari luar juga perbaikan juga di kita, ternyata dipasang di misalnya di Singapura mereka sudah habis sekarang tuh 10.000 kurang lebih ya untuk implan silikon, jadi sekitar hampir 100 juta gitu untuk memasang implan aja. Nah Dokter Endrina, ini saya yakin masyarakat kita bertanya dan penasaran bagaimana cara membedakan ya misalnya saya atau wanita lain yang belum mengenal Alona dan Nata antara mereka sebelum sama sesudah operasi. Sebenarnya kalau dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar ya, sangat tidak terlihat dengan proporsional badannya. Jadi harus tentu nggak semuanya dipasang. The bigger is not always the more beautiful ya. Jadi harus proporsional tuh orang nggak akan tahu gitu. Jadi kalau misalnya dikerjakan dari jauh kita lihat. Mungkin mata bedah plastik lebih kelihatan ya. Ya, istilahnya hanya ahlinya yang tahu yang mana asli, yang mana palsu maksudnya. Dibilang palsu sih nggak enak juga ya. Imitasi ya. Oke, terima kasih buat bintang tamu saya Nata dan Alona, beri tepuk tangan. Setelah ini saya masih ada lagi bintang tamu yang berkaitan dengan operasi plastik dengan berbagai alasan dan hasilnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz. Cerita di balik 16 kali operasi plastik yang dijalani Mpok Ati. Sampai kapanpun silikon itu tidak akan pernah habis sampai tutup mata.